jalan-jalan ke kota Langsa. Perginya naik pesawat. Jumpa lagi dengan kami Fata dan Kesha dalam Ermen Podcast yang hebat. Halo Sobat Ermen, balik lagi nih dengan kita ya Kay. Setelah Betul. sekian lama kita libur gitu kan, hampir Iya. 2 bulan ya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan siapa nih Kay? Kita ada kedatangan tamu dari Politeknik Pariwisata Palembang. Udah kedatangan kakak-kakaknya ini. Selamat Halo. malam, Pak. Selamat pagi. Boleh nih perkenalan diri dulu? Halo teman-teman Airman, kenalin nama aku Arul Saputra selaku Presma Senat Mahasiswa dari Politeknik Pariwisata Palembang. Halo Sobat Ermen, perkenalkan nama aku Berliana Safira Azahra, atau kalian bisa panggil aku Berli. Aku sekretaris dari Senat Mahasiswa Poltekpar Palembang. Kedatangan pejabatnya nih. Ya, dari organisasi BEM. Oh, ada organisasi ya Iya. di sini. Nah, sebelum kalian kesini tadi kan sebelum kalian sampai sini tadi, saya udah lihat di profil dari Poltekpar Palembang itu sendiri. Yang ada di pikiran saya sebelum melihat profil dari Poltekpar Palembang ini sendiri, Poltekpar itu belajar tentang mengelola objek wisatanya, kayak entah itu jadi tour guide atau kayak tiket masuk atau kayak mengelola tempat wisata itulah. Tapi setelah saya lihat ternyata fokus kepada hospitality ya, kayak ada jurusan divisi kamar dan sebagainya. Nah, boleh dong jelasin ke Sobat Ermen sekalian, ada berapa sih jurusan di Polteknik Palembang itu sendiri dan belajarnya itu ngapain aja? Oke. Sebelumnya izin, halo teman-teman. Di sini di Poltekpar Palembang itu ada 4 prodi, di mana itu yang pertama ada divisi kamar, terus yang kedua ada tata hidang, yang ketiga ada seni kuliner, dan yang keempat ada pengelolaan konvensi dan acara gitu lah. Jadi di mana dari prodi ini tiganya itu D3 hospitality dan satunya itu D4 event gitu, jurusan event. Oh, Gitu. jadi dibagi kayak untuk ya 3 jurusan ini maksudnya ke hospitality, Iya, yang satunya ke hospitality. event. Betul. Ya, yang saya tahu itu kan biasanya ada yang namanya cuman perhotelan gitu. Iya. Hospitality. Nah, tapi di Polteknik Palembang itu sendiri lebih dijuruskan lagi ya dari divisi kamar, terus di kulinernya gitu. Jadi banyak ya jenis-jenisnya. Jadi nggak fokus cuman satu jurusan, tapi belajar 3 jurusan itu kan ada 3 kan ternyata Iya. kan. Jadi di Polteknik Palembang itu sendiri memfokuskan dari masing-masing jurusan itu. Benar, kalau dari Poltekpar itu bukan hanya tentang bagaimana sih cara hospitality-nya, tapi kan kita dibagi per jurusan itu untuk memfokuskan mau kita yang kemana gitu. Ada yang misalnya ke acaranya, terus kemudian pelayanan ke guest atau tamunya, terus bagaimana sih cara mereka melayani gitu. Oh, jadi biar bisa ibaratnya mendalami satu bidang ini jadi kayak maksimal banget di Iya, bidang benar. itu. Sama kayak kita Polteknik Palembang ini kan sekolah penerbangan gitu Betul. kan. Jadi Walaupun penerbangan orang-orang kan. di luar sana tuh mengira bahwa Polteknik Palembang itu sekolah pilot kan. Iya, Iya, sering betul. banget, sering Betul. banget. Iya. Iya, benar. Karena identik kan ya pilot. Iya, pesawat. Jadi banyak loh cakupannya seperti misalkan di navigasi ada air traffic control, terus di Polteknik Palembang itu sendiri ada jurusan teknologi rekayasa bandar udara yang bisa dibilang bagian tekniknya lah, teknik bandara. Terus ada juga manajemen bandar udara yang menangani operasi bandar udara itu sendiri. Terus ada di Ada satu PPKP. itu kan, yang merah-merah itu ada jurusan PPKP, penguatan dan pemadam kebakaran penerbangan. Jadi geraknya kayak misalkan ada keadaan darurat di suatu bandara, jadi mereka yang menangani. Gitu. Jadi selama ini mungkin pikiran teman-teman yang di luar sana tuh mikir kayak Poltekpar Palembang, wah jadi tour guide, Iya. Poltekbang jadi pilot. Iya. Jadi Ternyata nggak kayak gitu ya. Sama-sama punya perspektif yang berbeda. Ternyata gitu. benar-benar kompleks itu ya, dan ternyata benar banyak. banget. Langsung. Kalau kami dari Poltekpar Palembang nih mau tanya, kan kalau kami nih ada jurusan pengelolaan konvensi dan acara, itu kami fokusnya untuk manajemen event, manajemen suatu acara gitu kan. Kalau misalnya kakak-kakak nih di Poltekbang, ada nggak sih kayak buat suatu acara juga gitu? Ada sih, ada itu sepertinya dari kegiatan kepanitiaan. Iya. Kalau di sini nyebutnya resimen dan senat mahasiswa ya. Jadi di situ organisasi ini biasanya membuat acara seperti kalau setiap tahun itu ada acara Dies Natalis Polteknik Palembang. Jadi acara ulang tahun gitu. Jadi beberapa perlombaan itu biasanya diadakan dari kampus kita sendiri. Terus juga kita kan awalnya kalau buat suatu acara itu pasti ada proposalnya segala macam Iya. karena ada kepanitiaan. Nah itu yang urus dari resimennya.
Nanti tadi kan berarti kalian mengurus tentang event-event gitu kan? Iya. Boleh dong nanti sharing-sharing di belakang. Betul. Boleh. Boleh Pak. Lo aja catat nomornya. Collab ya. Boleh. Nah, terus kan kita sama-sama dari Politeknik kan, yang sama-sama kita ketahui Politeknik itu lebih dominan ke prakteknya daripada ke teori. Nah, saya mau nanya nih dari Poltek Palembang itu sendiri, kegiatan-kegiatan prakteknya tuh ada ngapain aja sih? Terus yang paling berkesan menurut kalian tuh apa? Nah, oke. Siapa nih yang mau jawab? Iya. Oke, kakaknya ya. Prodi nih, Ya. dari yang kami tahu, kalau misalnya kayak seni kuliner, mereka itu ada membuat acara yang namanya fine dining. Jadi mereka bukan hanya memasak, tapi orang-orang juga bakal berkesempatan mencicipi apa yang mereka masak gitu. Kemudian ada tata hidang. Tata hidang itu belajarnya kayak barista, terus make some minuman gitu. Jadi bukan hanya di keep untuk diri sendiri, tapi juga seluruh orang bisa menikmati gitu. Dan tata hidang ini biasanya itu banyak mengikuti acara-acara di luar. Misalnya kayak festival Bidar kemarin, mereka buka booth. Jadi ada mobile bar. Jadi bisa di sana gitu. Jadi seluruh masyarakat Palembang tuh rata-rata pernah mencicipi minuman yang mereka Oh, buat. jadi gitu. ibaratnya seperti tata hidang dan apa seni kuliner itu ada dampak positifnya ya Iya, untuk masyarakat. benar. Jadi bukan cuma sekedar belajar masak nih, jadi udah makanannya dibiarin gitu aja. Jadi bisa untuk orang-orang juga di luar. Iya, Kayak benar. seperti Kemudian kalau untuk divisi kamar itu kita kan ada hotel. Dan orang-orang juga tamu luar yang misalnya datang ke Poltek Palembang itu nanti dilayani oleh divisi kamar gitu. Dan untuk kami dari program studi pengelolaan konvensi dan acara, tentunya kami dari semester 1 sampai dengan sekarang semester 4 sudah membuat banyak event. Kalau misalnya dari saya pribadi ya, event yang paling berkesan adalah event yang dibuat saat semester 2. Semester yang baru kami tuh beranjak mulai mengetahui kuliah ini tuh Iya. apa sih gitu. sebelum jadinya Iya, maba ya betul. gitu ibaratnya. Dari SMA ini masih main-main. Masih malu-malu. Masih malu-malu. Ya. Saat semester 2, wah mulai terasa tuh tekanan kayak buat eventnya tuh. Kami tuh buat event namanya Explore ASEAN Food. Itu letaknya di Mount Perak. Saat itu tanggal 24 sampai 26 Mei. Kami mencapai target pengunjung itu 25.000 pengunjung. Wow, Jadi banyak bener-bener yang banget. buat kami tuh kayak wah speechless gitu Spesial ya. banget ya. Jadi benar-benar berhasil banget nih Berhasil acaranya. banget, Jadi sesuai namanya nih event. Jadi Iya. banyak acara yang dibikin ya. Benar. Dan selain itu juga kami nanti di bulan Juni akan ada conference internasional Palembang Tourism Forum Portu tahun 2025, di mana akan ada sekitar 9 negara atau lebih yang bakal gabung di conference ini gitu. Wow, jadi udah go internasional. Aduh, pas Dari kami sendiri kalau misalkan untuk praktek ya, di semester satu semester terakhir sebelum lulus, kalau misalkan D3 berarti di semester 5, terus juga yang D4 di semester 7, ada yang namanya on the job training. Jadi magang ibaratnya. setelah kurang lebih 4 atau 6 semester berkuliah, belajar di kampus, kami langsung terjun ke bandara-bandara sesuai dengan yang kami ajukan. Nah, di situ kami benar-benar praktek kerja lapangan itu sebagai seorang personel bandar udara, misalkan di teknik, dia bisa masuk ke divisi teknik listrik, teknik bangunan dasar, mekanikal dan sebagainya. Ntar kalau misalkan Manajemen, bandar udara itu kan dia belajar tentang aviation security nih. Kalau misalnya kita ke bandara kan sering tuh ngeliat Pengecekan gitu. ngecek segala macam itu namanya aviation security itu juga dari manajemen bandar udara. BPKP juga begitu, kayak jadi Safety gitu iya. ya. Jadi ibarat kan kalau PPKP itu ibaratnya dia first rescue gitu. Ibarat kalau misal ada insiden nih di pesawat, kan nggak selalu insiden itu kayak misal jatuhnya pesawat atau apa. PPKP itu bisa serba bisa ini. Jadi misal ada crash sesuatu, misal nih gagal landing atau segala macam, itu pasti dari PPKP itu Udah standby gitu. Dan misal ada sesuatu yang terjadi atau kecelakaan yang terjadi, jadi tim PPKP itu yang membantu untuk mengevakuasi korban-korban dari pesawat tersebut kalau terjadi ya. Jadi kerjanya itu darurat ya, emergency gitu. Jadi harus siap nih. Jadi PPKP itu harus gagah-gagah nih orangnya. Di dunia penerbangan tuh ada namanya respon time. Jadi kita tuh harus ketepatan waktu tuh harus dijaga benar, karena Betul. telat 1 detik pun berakibat sangat fatal. Nah, jadi di penerbangan itu nomor 1 itu benar-benar safety ya, safety regulation, sampai punya undang-undang penerbangan itu udah ada semua dan harus selalu dipatuhi untuk safety ya. Jadi kayak misal nih di
mechanical, kelistrikan itu kan di satu poin yang aspek yang sangat penting. Jikalau misal terjadi kerusakan atau kolase sesuatu, pasti semua operasional di bandara itu tentunya terhenti ya, Fatan, terhenti. Makanya itu harus dibutuhkan SDM perhubungan yang benar-benar siap untuk bekerja. Jadi disinilah kami ditempa untuk menempuh pendidikan, mempelajari yang siap bekerja. Jadi seperti itu nih kalau dari Poltek Bank Palembang. Nambah informasi baru nih dari kami. Iya, Bener, bener. Karena kan yang sebelumnya taunya sekolah penerbangan cuma pilot. Iya, Iya. ya itu dua hal yang sangat berbeda ya. Oke, ini tuh pertanyaan dari Fatan udah. Mungkin saya nih yang selanjutnya. Boleh. Oke. Poltek Bank Palembang ini sama Poltek Par Palembang ini kan sama-sama sekolah vokasi nih. Iya. Jadi pasti lebih banyak prakteknya ya daripada teori sama nih. Kami juga kayak gitu. Nah, di sharing nih boleh kalau bisa ada kegiatan praktek yang berkesan ya. Kalau tadi kan di event nih. Iya. Praktek apa nih yang misalkan berkesan saat selama menempuh pendidikan di Poltek Par Palembang, boleh diceritain buat sobat admin. Kayak misalkan kalian tuh kan belajar misalkan mengelola event Iya. kayak penentuan menyusun anggaran segala Iya. macam gimana prakteknya itu pas apa gitu. Apakah ada kegiatan dari arahan dari dosen atau sebagainya atau gimana? Gitu. Baik, izin menjawab ya. Iya. Kalau misalnya di D3 mereka itu diajari oleh kakak tingkatnya. Iya. Jadi lebih banyak diajarin oleh kakak tingkatnya. Jadi dosen hanya mengawasi mereka gitu. Jadi kalau mereka praktek itu misalnya di kitchen di seni kuliner, yang mengajari mereka adalah kakak tingkatnya. Dan dosen di situ untuk mengawasi mereka gitu. Terus kalau misalnya dari D4 kami, pengelolaan profesi dan acara, kami lebih ke dosennya. Iya, Jadi kami diajarin oleh dosennya. Dan kalau misalnya dari praktek nih, kami belajar cukup banyak ya. Kayak misalnya kami belajar gimana sih cara menyusun suatu acara. Mulai dari kami membuat proposal, menyusun tema, terus mencari anggaran. Ternyata mencari anggaran itu sangat susah. Iya. Sponsor segala macam Iya, ya. bener banget. Apalagi kalau misalnya kemarin kami masih ada di support kampus sebelum ada efisiensi. Iya. Betul, Ketika betul. efisiensi ada, kami disuruh untuk gimana nih cari jalan lain selain support dari kampus. Di situ kami mulai belajar kayak, oh iya ya ternyata mencari jalan sendiri itu benar-benar susah gitu. Tapi ternyata ada aja jalannya. Mulai dari bantuan dosen mengarahin kayak misal, oh sponsor ini relevan loh sama event kalian, coba dihubungi gitu. Oh, jadi unik ya. Iya. Benar-benar banyak pengalaman yang menarik. Mungkin tadi Kak Berli yang udah jawab. Mungkin dari Kak Arel ada yang mau ditambahin. Mungkin kalau dari aku kan lebih ke lapangan sih Kak. Kalau misal praktek yang berkesan itu kayak misalkan kita punya fasilitas yang dari kampus itu kayak praktek sound system, terus ada alat DJ, Wow. terus juga kita bisa rakit rigging, mini stage gitu. Jadi kayak seolah-olah kita tuh bener-bener terjun ke lapangan, bikin suatu event bener-bener gitu kan, bikin stage, terus belajar visual, LED gitu. Oh, jadi benar-benar jadi dirakit iya, dari bener, awal gitu. Jadi bengkel praktik kami tuh secara langsung. Iya, betul. Misalnya SKU ada kitchennya, terus tata hidang ada bar. Iya. Jika ada hotel, kami harus mencari lapangan langsung. Benar, Jadi betul. kirain tadi kalau misal event itu kayak cuma nyusun aja rancangan kegiatan. Jadi ternyata benar-benar dari awalnya ya, dari stage-nya, dari praktis stage. Wah, keren banget. Baru tahu juga sih info yang kayak gitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Kita kan sama-sama generasi muda yang mungkin dari kalian itu di sektor pariwisata dan saya di penerbangan. Nah, dari perspektif kalian nih sebagai generasi muda yang akan terjun ke dunia pariwisata ke depannya, apa sih yang ada di pikiran kalian yang akan kalian lakukan ke depannya untuk kemajuan sektor pariwisata di Indonesia? Tentunya kalau misalnya dari kami, dari pariwisata, kita ada masing-masing ya partnya gitu. Untuk kami memajukan sektor pariwisata, tentunya kami akan mensupport dari apa yang kami bisa. Kami akan langsung terjun ke lapangan atau misalnya kami akan membantu suatu desa pariwisata itu untuk ke-up ke dunia luar gitu. Dan pastinya kami akan melakukan apapun untuk membantu sektor pariwisata tetap cemerlang sampai masa depan kita nanti. Memang benar sih demi kemajuan bangsa kita sendiri. Jadi sektor pariwisata ini benar-benar banyak ya, kompleks banget gitu. Dan
Sebenarnya for your information juga nih sektor pariwisata dan penerbangan sebenarnya ada loh hubungannya ya, relasinya nih. Ya mungkin kita tahu kan kalau misalkan di Indonesia tuh objek-objek Luas, wisatanya tuh sangat banyak sangat banget. luas Banget. banget. Kadang juga kendalanya Transportasi, Transportasi. iya transportasi. Jadi maka dari itu ya, kedepannya kita bisa berkolaborasi untuk membangun pariwisata di Indonesia. betul, dengan cara misal nih dari sektor penerbangan mungkin nantinya dari misal pulau-pulau kecil yang belum bisa digapai, yang mungkin punya potensi pariwisata yang bagus ya. Jadi mungkin di sektor penerbangan nantinya akan membangun bandara, nantinya akan ada penerbangan nih ke sana dan mungkin dari sektor pariwisatanya bisa membangun pariwisata di sana lebih baik. Nah, itu makanya saya bilang tadi kan saling berikatan ya. Jadi dari penerbangan dan sektor pariwisata itu. Jadi sama-sama saling membantu Indonesia ini dari sektor penerbangan dan pariwisata itu sama-sama lebih baik dan maju. Betul banget. Bener banget. Ya, kita udah sharing banyak-banyak nih kan nggak kerasa Iya. kan siang nih. Iya, ya, iya. Ya, kami mengucapkan terima kasih Iya, buat terima Kak kasih Ariel, banyak. terus Kak Beli udah berkesempatan hadir di airport kali ini dan semoga kedepannya jalinan silaturahmi kita masih tetap terjaga. Iya, dan Tadi siapa kan tahu mau ya. memajukan sektor pariwisata bersama. Tentunya nggak cuma sampai di sini Iya. aja Iya, gitu pasti ya. bakal berlanjut banget. ya. Siapa tahu nanti kedepannya bisa collab nih, siapa tahu kan. Kalau tadi udah dibuka sama saya nih pakai pantun kan, boleh dong saya kasih pantunnya gitu. Pantunya nih, jangan lupa cakepnya nih ya teman-teman ya. Oke. Naik kereta keliling sungai Cakep. sambil nyantai makan tekwan. Cakep. Obrolan kita hari ini usai. Nantikan lagi episode minggu depan. Oke. Dadah. Terima Sampai kasih. Dadah. Bye. Sampai jumpa.